Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuk ke bab kelima, yaitu materinya tentang sistem pencernaan pada manusia. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 4, yaitu struktur dan fungsi dari tumbuhan. Di sini kita akan lanjutkan ke materi sistem pencernaan pada manusia. Untuk materi di bab kelima ini, kompetensi dasarnya KD3-nya yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Lalu KD4-nya menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Untuk peta konsepnya yaitu di sini nanti kita akan belajar tentang nutrisi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nutrisi, di mana nutrisi itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan juga air. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Jadi kita akan belajar tentang organ pencernaan, kemudian kelenjar pencernaan, serta penyakit pada sistem pencernaan. Seperti itu. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat membedakan jenis-jenis nutrisi yang mampu diserap oleh tubuh. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan energi manusia. Dan untuk submaterinya, hari ini kita akan bahas tentang nutrisi, seperti itu. Langsung saja kita ke submateri bahasannya ya. Nutrisi ini adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk menjalankan fungsi normal dari sistem tubuhnya. Jadi, substansi yang berasal dari alam yang kita butuhkan untuk bisa tetap bertahan hidup, tetap beraktivitas, dan lain sebagainya. Itu namanya nutrisi. Berdasarkan ukurannya, nutrisi itu terdiri dari dua jenis, ada yang namanya makronutrisi dan ada juga yang namanya mikronutrisi. Kalau makronutrisi, makro itu artinya besar. Jadi nutrisi yang ukurannya besar. Kalau mikronutrisi, ini adalah nutrisi yang ukurannya kecil, mikro. Mikro itu artinya kecil. Kalau dia ukurannya besar, ketika diserap tubuh, tidak bisa begitu saja. Harus dipecah dulu menjadi lebih unsur-unsur yang lebih kecil sehingga bisa diserap tubuh. Kalau mikronutrisi, karena dia sudah kecil, maka sudah langsung diserap oleh tubuh. Nah, yang terdiri dari makronutrisi ini apa aja sih? Yaitu ada karbohidrat, kemudian protein, dan juga lemak. Kalau mikronutrisi yang kecil-kecil ini yang bisa langsung diserap tubuh, itu ada zat besi, magnesium, garam, dan vitamin. Jadi, air, mineral, dan vitamin itu ada di sini. Ada di mikronutrisi, seperti itu. Nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap orang itu berbeda-beda tergantung dengan faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan nutrisi atau energi manusia itu yang pertama adalah usia. Jadi antara anak-anak, orang dewasa, kemudian manula, itu kebutuhan energinya berbeda. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini juga kebutuhan energinya berbeda. Lalu yang ketiga massa badan atau biasa kita sebutnya berat badan. Jadi kalau kilogram itu massa ya sebenarnya, bukan berat. Nah, massa badan ini juga mempengaruhi jumlah kebutuhan energi. Jadi antara yang kurus, kemudian yang berisi, itu berbeda jumlah kebutuhan energinya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tinggi badan. Tinggi badan juga mempengaruhi kebutuhan energinya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui berapa sih kebutuhan energi kita, maka rumus yang digunakan itu bisa kita gunakan rumus Harris-Benedict. Untuk laki-laki, rumusnya itu adalah 66 ditambah 13,7 dikali massa badannya berapa kilogram, lalu ditambah dengan 5 kali tinggi badannya berapa sentimeter, dikurang dengan 6,8 kali usianya berapa tahun. Jadi nanti hasilnya itu adalah berapa kalori yang dibutuhkan setiap harinya. Lalu untuk wanita itu persamaannya 66,5 ditambah 9,6 kali massa badannya berapa, ditambah 1,7 kali tinggi badannya, dikurang 4,7 kali usianya. Di sini terlihat bahwa antara pria dan wanita itu persamaannya lebih banyak yang pria. Di sini untuk massanya saja dia dikali 13,7, sedangkan yang wanita dikali 9,6. Pasti hasilnya akan lebih banyak yang pria. Jadi kebutuhan energi laki-laki itu lebih banyak dari perempuan, seperti itu. Kemudian dari usia, di sini untuk yang laki-laki usianya itu dikalikan 6,8. Kalau untuk wanita dikalikan 4,7. Jadi kalau misalnya usianya makin besar, maka kebutuhan energinya pun nanti berkurangnya besar gitu. Kemudian massa badan. Di sini massa badannya dikalikan dengan 13,7 untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan 9,6.
Berarti kalau makin besar masanya, maka kebutuhan energinya pun akan bertambah karena dia di sini nilainya positif. Lalu tinggi badan juga sama. Tinggi badan itu kalau misalnya nilainya makin besar, maka jumlah energinya makin besar karena dia nilainya positif. Jadi hanya yang mengurangi jumlah energi itu hanya usia saja. Jadi kalau usianya makin banyak, maka kebutuhan energinya akan makin berkurang. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nutrisi itu yang pertama ada karbohidrat. Kita mulai dari makronutrisi ya. Karbohidrat ini terdiri dari 3 jenis. Jadi ada gugus gula yang namanya pertama itu ada monosakarida. Monosakarida ini terdiri dari satu gugus gula saja. Lalu yang kedua ada disakarida. Kalau di itu berarti dua, jadi dia terdiri dari dua gugus gula. Lalu yang ketiga itu polisakarida yang terdiri dari banyak gugus gula. Nah, biasanya kita konsumsi ini. Di mana? Ada di nasi. Seperti itu. Nah, apa sih fungsi dari karbohidrat? Fungsi karbohidrat itu yang pertama sebagai sumber energi utama. Makanya kan orang Indonesia itu selalu bilang, kalau belum makan nasi, berarti belum makan. Karena dia itu sumber energi utama. Jadi paling banyak energinya. Seperti itu. Lalu yang kedua berperan dalam metabolisme. Nah, metabolisme kita itu lancar ketika kandungan energi, kandungan kebutuhan nutrisi kita itu terpenuhi, seimbang. Jadi metabolisme kita itu menjadi lancar. Lalu yang ketiga menjaga keseimbangan asam basa. Nah, ini penting sekali makanya kalau misalnya kita belum makan nasi, kemungkinan asam lambungnya naik, lalu setelah makan nanti jadi stabil lagi karena fungsinya dari karbohidrat itu adalah menjaga keseimbangan asam basa yang ada di tubuh kita. Lalu yang keempat, membantu proses pencernaan makanan. Jadi karbohidrat ini juga ada peran membantu proses pencernaan makanan supaya lebih lancar, seperti itu. Kemudian membantu proses pencernaan kalsium. Jadi zat yang namanya kalsium ini yang baik untuk tulang, kalau mau dicerna itu dia juga butuh bantuan dari karbohidrat. Selanjutnya, yang kedua itu ada protein yang kita butuhkan. Nah, protein ini ada 2 jenis, ada protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan ada protein hewani yang berasal dari hewan. Kalau protein nabati ini, protein yang dia itu berupa kacang-kacangan biasanya. Kalau protein hewani, dia ini daging-dagingan, telur, dan sebagainya. Dan olahan-olahannya seperti itu. Protein ini juga memiliki banyak fungsi, tidak kalah dengan karbohidrat. Yang pertama sebagai zat pembangun tubuh, jadi tubuh kita ini banyak tulangnya kan ya, tulangnya itu butuh protein. Jadi tubuh kita itu dibangun dengan protein, seperti itu. Lalu yang kedua, mengganti sel-sel yang telah rusak. Nah, sel-sel yang telah rusak ini diganti, makanya bisalah terbangun itu tubuh kita. Jadi karena sel-sel telah rusaknya ini diganti dengan sel-sel baru yang kaya akan protein, seperti itu. Lalu yang ketiga, membentuk enzim dan hormon. Jadi enzim-enzim yang ada di tubuh kita, hormonnya juga, itu banyak mengandung protein. Kemudian yang keempat, mengatur berbagai proses di dalam tubuh. Dan yang terakhir, penghasil energi. Jadi tidak hanya karbohidrat yang menjadi penghasil energi, tapi protein juga menghasilkan energi. Kemudian yang ketiga, itu adalah lemak. Ini masih makronutrisi ya. Kalau lemak ini sama seperti protein, ada lemak hewani, ada lemak nabati. Kalau lemak hewani pasti dari hewan, kalau lemak nabati pasti dari tumbuhan. Fungsi lemak itu yang pertama untuk pelarut vitamin A, D, E, K. Jadi vitamin A, D, E, dan K ini vitamin yang tidak bisa diserap tubuh kalau kita tidak mengkonsumsi lemak bersamanya gitu. Jadi biasanya kalau mau mengkonsumsi vitamin A, D, E, K, kita harus dibarengi dengan lemak. Biasanya kalau di vitamin A misalnya wortel, kita masak sayur sop, itu harus ditambahin minyak supaya vitamin A-nya ini bisa terikat dan bisa diserap oleh tubuh. Lalu yang kedua sumber energi. Jadi lemak juga sumber energi, kemudian dia juga merupakan pelindung tubuh dari gesekan dan perubahan suhu. Jadi kalau misalnya tubuh kita banyak lemaknya itu biasanya lebih hangat. Makanya kalau di siang hari mudah berkeringat karena dia adalah pelindung tubuh dari perubahan suhu seperti itu. Lalu yang keempat sebagai cadangan makanan. Pasti dia merupakan cadangan makanan karena kalau kita punya lemak, lemaknya disimpan, nanti kalau misalnya kita puasa gitu atau aktivitas kita lebih banyak dari biasanya, maka lemak inilah yang menjadikan sumber energi seperti itu. Kemudian kita ke mikronutrisi. Di sini ada vitamin.
Vitamin itu ada dua jenis, ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam minyak. Kita mulai dari yang larut dalam air itu diantaranya adalah ada vitamin B1, kemudian vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, kemudian vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, vitamin B12, dan juga vitamin C. Jadi ini dia vitamin-vitamin yang larut dalam air, sehingga saat mengkonsumsinya harus diimbangi dengan mengkonsumsi air juga. Jadi misalnya makan jeruk, terus habis itu kita minum air, seperti itu. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak. Nah, ini tadi sudah dibahas lemak, yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Jadi vitamin adik ini, ADEK ya, ini adalah vitamin yang harus mengkonsumsi lemak bersamanya supaya dia itu manfaatnya bisa kita dapatkan, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada mineral. Mineral ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Di antaranya itu ada yodium. Iodin ini yodium biasanya banyak kalau kita konsumsi itu dari garam ya. Kemudian ada kalsium, ini bagus untuk tulang. Lalu ada zat besi, ini baik untuk darah. Kemudian ada fosfor, ini juga bagus untuk tulang. Dan ada magnesium, ini bagus untuk tulang dan gigi. Seperti itu. Lalu yang paling penting, 90% tubuh kita mengandung air. Ini adalah yang paling penting. Air itu fungsinya untuk pelarut makanan. Tadi terutama vitamin yang harus dilarutkan dengan air, itu butuh air. Lalu yang kedua, mengangkut nutrisi dalam tubuh. Jadi nutrisi dalam tubuh yang diserap oleh sistem pencernaan itu kan diangkut ke seluruh tubuh. Itu diangkutnya oleh air bersama dengan darah. Lalu menjaga keseimbangan suhu tubuh. Kalau misalnya kita banyak berkeringat, kita harus banyak minum juga supaya suhu tubuh kita itu tetap seimbang. Kemudian si air ini juga berfungsi mengangkut sisa-sisa metabolisme. Pokoknya air itu banyak mengangkut-angkutnya. Makanya 90% tubuh kita itu isinya air. Dan yang terakhir menjaga tekanan osmotic cell supaya selnya itu bisa tetap beraktivitas dengan normal seperti itu. Jadi itu dia materi kita hari ini. Kita baru belajar tentang nutrisi. Selanjutnya kita akan masuk ke organ-organ pencernaan, kemudian kelenjar pencernaan, dan juga penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Hari ini cukup sekian. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.